Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, jamaah zikir al-hikmah yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan ini kita bertemu lagi dalam ngaji bareng, belajar bareng. Dan alhamdulillah kita harus sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang beruntung. Ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita dipertemukan lagi dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah baru sehari kita berpuasa dan 2 malam kita bersama-sama sholat tarawih. Yang melakukan atau yang ikut berpuasa maupun sholat tarawih ini yang digolongkan orang yang bijak. Kita kok ditakdir oleh Allah bisa ketemu lagi di bulannya, bulan suci ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah atau ampunan ini. Karena semua amal ibadah di bulan suci ini itu dilipat gandakan. Maaf ini baru bisa upload lagi karena kemarin itu ikut ngurusi akhir sana pesantren di sini aja, pesantren Al Husna, juga Khol Mbah Ali Mustafa. Insya Allah nanti di akhir video ini saya sampaikan, karena kemarin ada yang tanya cara menghilangkan orang yang kena pelet, atau lagi gandrung kepada seseorang, menghilangkan perasaan itu dengan cara yang mudah. Karena ini bulan Ramadan, maka sedikit saya menyampaikan tentang keutamaan bulan ini, juga hikmah daripada puasa. Orang yang suka atau senang atau gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini, itu juga termasuk orang yang benar-benar beruntung. Karena apa? Ada hadis yang mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan khurima jasadahu ala niron. Orang yang gembira, yang suka dengan kedatangan bulan yang suci ini, itu orang itu diharamkan jasadnya dari api neraka. Ini luar biasa. Bahkan naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah. Naumu shaimin ibadatun, tapi ya jangan tidur terus ya. Kita punya tanggung jawab, keluarga, cari nafkah, kerja. Karena orang yang tidur otomatis bisa mengurangi, bahkan tidak maksiat. Yang biasanya jalan-jalan ke mall kemana aja, lihat cewek cantik, sehingga pikiran
kotor. Kalau tidur itu aman dari maksiat itu. Makanya dihitung orang yang beribadah. Terus wasum tuhu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu seperti orang yang membaca tasbih. Maka kita jangan omong-omong yang tidak ada manfaatnya, ya. Jangan omong-omong ya, omong yang tidak ada manfaat, tinggalkan. Apalagi kita zikrullah, zikir kepada Allah dengan tasbih, dengan sholawat, dengan tahmid, istighfar. Diamnya aja itu seperti orang yang membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya itu dilipat gandakan. Khusus di bulan Ramadan ini banyak hadis yang meriwayatkan bahwa amal hamba Allah di bulan ini itu lipat gandanya sampai 1000 kali lipat. Lain dengan bulan-bulan yang lain itu. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10. Di bulan ini sampai 1000. Lain dengan puasa. Kalau puasa itu hanya Allah yang tahu masalah nilainya, karena puasa Allah sendiri yang langsung akan membalasnya. Lain dengan amal-amal seperti tarawih, sedekah, baca Al-Quran di bulan ini. Beda. Khusus puasa itu hanya Allah yang tahu nilainya. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya itu sangat mustajab. Doa di bulan Ramadan ini mustajab. Teman-teman yang lagi punya masalah, punya proyek, silahkan berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Bangun malam sebelum sahur berdoa dulu. Itu luar biasa. Karena doa-doa di bulan yang penuh berkah ini mudah sekali ijabah atau qabul. Terus wadzambuhu maghfurun, dan dosa-dosa hamba di bulan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita yang kemarin-kemarin belum sungguh-sungguh atau belum ibadah, kesempatan bulan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang negatif, kembali kepada Allah. Taubat itu artinya kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ini bulan yang penuh ampunan. Tapi tobat jangan coba-coba, ya langsung aja tobat yang secara ikhlas, secara tekad, itu artinya sungguh-sungguh, dan dijalani, bukan dikatakan saja saya udah tobat, tapi dijalani dengan mengamalkan perintah-perintah Allah semampunya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tinggalkan itu orang-orang yang sudah tobat. Orang yang tobat itu orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah. Kalau ingin dicintai Allah, ya kita setiap hari bertobat kepada Allah. Setiap hari bertobat dengan banyak-banyak baca istighfar. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang Allah itu sangat menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Itu tentang
fadilah di bulan Ramadan ini. Nah, hikmah puasa itu apa? Yang utama hikmah puasa itu untuk memecahkan syahwat kita, untuk memecahkan dan mengalahkan syahwat kita. Sebab syahwat itu tidak bisa ditaklukkan, nafsu tidak bisa ditundukkan dengan cara apapun selain dengan berpuasa atau dikencoti dingelai secara bahasa sih dingelai sampai sampai 1 bulan penuh itu ada yang hasil sukses, ada yang belum, ada yang hasilnya maksimal, ada yang belum. Itu cara untuk mengalahkan dan menundukkan syahwat kita, nafsu kita itu dengan berpuasa. Karena apa? Syahwat adalah mabda'ul maksiat. Syahwat itu awalnya maksiat itu dari syahwat. Syahwat itu keinginan nafsu duniawi, keinginan wanita cantik, keinginan pangkat, yang urusan duniawi. Itu namanya syahwat, itu keinginan. Kalau tidak dikendalikan nanti bisa berseberangan dengan hukum-hukum Allah. Buktinya banyak yang korupsi walaupun udah kaya, banyak yang korupsi kan ya, itu karena mengikuti syahwat, timbullah maksiat. Itu salah satu hikmah daripada puasa. Juga untuk mencetak supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Karena puasa kadang orang lain nggak tahu sih, orang yang puasa maupun orang yang tidak puasa, misalkan di rumah udah makan keluar pura-pura puasa aja, tidak ada yang tahu. Puasa itu urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah puasa. Terus masalah yang awal tadi saya sampaikan, untuk mengatasi atau menghilangkan atau menolak pengasihan yang sudah masuk, atau gendam, atau orang yang lagi jatuh cinta berlebih, cara bahasa Jawa ini gandrung, itu bisa. Baik yang kena pengaruh ilmu atau yang bukan, saya sampaikan dengan beberapa cara ya, baik yang doa atau dengan yang tidak pakai doa. Kalau yang tidak pakai doa itu dari ilmu nenek moyang, orang yang lagi kena gendam kayak gitu, kena pelet kayak gitu, itu dibasuh mukanya dengan air comberan, dengan dibacakan sholawat Nabi, insya Allah sembuh. Air paceran, kalau di tempat saya namanya pecakeran, itu dibasuh aja mukanya. Cara yang kedua, tulis Asmaul Husna, menulisnya di piring yang putih bersih. Pilih Asmaul Husna yang ada ya atau ada hurufnya ya. Contohnya seperti Rohimun, Basirun,
ngalimun, dan seterusnya. Pokoknya dilihat, langsung dipilih yang ada hurufnya ya, itu ditulis dalam piring. Setelah selesai ditulis, nanti dikasih air. Yang bagus itu air hujan, yang tidak kena genting, tidak kena genteng, langsung dari langit ya. Langsung dari langit, diadangi pakai baskom atau pakai apalah nanti untuk menghapus itu, dihapus pakai jari aja, pakai jari. Setelah itu baca surat Fatihah 1 kali, baca sholawat Nabi 3 kali, langsung diminum. Lakukan sampai 3 kali. Insya Allah perasaan yang gelisah karena ingat seseorang sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan, akan hilang. Itu namanya tolak mahabbah. Terus yang ketiga, pakai doa ya. Amalkan doa ini dengan istiqomah, insya Allah nanti tidak kena atau tidak masuk kalau dipelet atau diguna-guna. Ini tak kasih doa yang pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Amalkan habis sholat atau banyak-banyak untuk berdoa. Intinya banyak-banyak untuk berdoa. Jadi amal bisa untuk tameng atau bisa untuk penangkal ilmu-ilmu pelet lan sejenisnya dan sejenisnya. Insya Allah segini dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan minta doanya bisa istiqomah ya, ngaji bareng istiqomah, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan ini ya dimudahkan, jadi enteng dalam beribadah. Lagi bulan panen, kalau nggak bisa ikut panen itu rugi ya, rugi. Kalau kita mendapatkan